Sosial media adalah tren masa kini. Mereka yang mempunyai akun terkadang tidak memikirkan apa dampak yang mereka atau orang lain rasakan terhadap postingan-postingan akun mereka. Terkadang mereka ada beberapa orang yang demi untuk mendapatkan followers yang banyak, mereka menggunakan sosial media yang kurang bijak. Ketika ada berita kasus pencabulan usia dini atau kasus nikah usia dini, atau ketika teman-teman sendiri melihat di sekeliling kita, di sekeliling rumah, anak usia 10 hingga 15 tahun atau 15 tahun ke atas, yang namanya berpakaian sudah tidak ada yang namanya sopan santun. Jangan salahkan mereka, jangan salahkan lingkungan, tapi kita harus introspeksi diri. Ini salah siapa? Bukan salah kita, ya, selaku pengguna sosial media, karena manusia pun juga mempunyai kekurangan gitu ya. Bukan salah dia, bukan salah lingkungan, tapi mari kita introspeksi diri. Data sosial media yang saya terima di tahun 2018 itu merilis bahwa umur 5 hingga 9 tahun itu hanya 29,3%. Sisanya tidak menggunakan sosial media. Umur 10 hingga 14 tahun itu kurang lebih 50%. Umur 15 tahun ke atas itu hampir 91%, dan umur 20, 21 dan sebagainya itu 80%. Artinya apa? Artinya bahwa pengguna Indonesia itu sangat-sangat banyak sekali. Data yang terbaru tahun Januari 2019 itu menunjukkan kurang lebih 157 atau 170 jutaan. Artinya hanya 57% lebih pengguna di Indonesia itu sudah cukup banyak, itu hampir itu sudah cukup banyak. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa tadi saya mengatakan kalimat 5 hingga 9 tahun, berarti ada anak kecil yang menggunakan sosial media. Ini yang tidak kita mengerti selama ini, bahwasanya anak kecil itu adalah pendengar terbaik. Mereka mendengarkan apa yang mereka dengarkan. Anak kecil itu mempunyai mata indera yang penglihatan terbaik. Apa yang mereka lihat itu mereka anggap benar. Anak kecil itu peniru terbaik. Mereka akan melakukan segala sesuatu hal yang kita anggap itu benar, tapi belum tentu untuk mereka betul. Belum tentu untuk mereka baik. Kita sering menganggap bahwa ini baik kok, ini tidak mengandung unsur A, B, C, dan E. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa untuk diri kita baik, untuk diri orang lain baik. Tetapi untuk anak kecil usia 5, 10 tahun ke atas, 15 tahun, belum tentu itu baik. Hasilnya apa? Hasilnya seperti yang saya katakan di awal, kasus-kasus di mana pelecehan seksual dan sebagainya, anak-anak berpakaian seksi dan sebagainya, itu seakan-akan hal yang wajar di Indonesia. Padahal kita dari TK sudah diajarkan agama, dari SD, SMP, SMA pun juga diajarkan agama yang lebih mendalam. Bahkan pendidikan usia dini, beberapa di antaranya mengajarkan memang pendidikan seksual, tetapi itu bukan tujuannya ke arah situ. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa saya belakangan ini
hampir 2 bulan kebelakang banyak sekali uh, mendapatkan informasi di sosial media bahwa adanya postingan-postingan yang tidak senonoh, adanya postingan-postingannya. Bayangkan ya, orang joget TikTok itu kan ada yang baik, ada yang buruk, goyangannya ada yang bagus, ada yang tidak, gitu kan. Tapi yang kebanyakan yang kita posting itu yang berbau sensual, yang tidak baik untuk kita tonton. Memang video-video seperti itu tidak semuanya buruk, ada yang baik. Tapi mari kita lihat yang buruk atau yang baik yang diposting itu. Saya tidak berpikiran negatif, tapi itu sudah menjadi kenyataan. Sekali lagi, anak-anak kecil adalah peniru terbaik. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka tirukan, itu adalah yang akan mereka tirukan. Secara berulang-ulang mereka akan merekam di otaknya, ya di otak manusia akan terekam dengan baik bagaimana apa yang mereka lihat, lalu mereka tirukan, mereka anggap benar, mereka anggap itu tidak salah, padahal belum tentu. Makanya kita sebagai orang manusia yang mungkin belum sempurna memang, tetapi kita minimal paling tidak mengintrospeksi diri kita lah. Jangan memposting sesuatu hal yang berbau negatif, yang pokoknya negatif lah intinya ya. Jangan seperti itu tidak baik untuk kita tonton ya. Jadi tolong, untuk pengguna akun-akun yang ada di Indonesia, tolonglah kita berpikiran sebelum kita memposting sesuatu hal yang posting itu mungkin akan mendapatkan respon yang lebih dari netizen. Itu hanya sesaat, tetapi dampak jangka panjangnya kita tidak akan mengetahui bahwa generasi bangsa Indonesia ini akan seperti apa. Saya tidak mengatakan hal yang jelek untuk generasi bangsa Indonesia, tapi teman-teman bisa menilainya sendiri kalau generasinya seperti ini. Sekarang aja udah seperti ini, apalagi beberapa tahun ke depannya. Jadi tolong, sekali lagi, peniru terbaik adalah anak-anak kecil yang ada di sekitar Anda semuanya. Jangan pernah memposting berbau hal yang negatif. Mereka akan merekam terulang di kamera yang ada di otak mereka, di memori mereka, dan akan mereka teruskan. Dan itulah kelemahan kita saat ini. Makanya jangan pernah, sekali lagi saya mohon, kita lebih bijak, anak-anak lebih menirukan apa yang kita tiru. Kita sebagai orang tua, orang yang lebih tua, pemimpin mereka, harusnya memberikan contoh yang baik terhadap masa depan mereka nantinya tentunya ya. Kita seperti ini, kita dewasa seperti ini, tentu karena akibat kita telah merekam, melihat, dan menyimpan memori-memori kenangan tahun-tahun sebelumnya, dan kita tirukan sekarang ya. Itu contohnya. Jadi mohon, sekali lagi, jangan pernah membuat generasi bangsa Indonesia semakin diambang yang tidak baik. Terima kasih.